Dajiahao, sahabat ELC, pembelajaran secara online mulai marak sejak pandemi COVID-19. Hingga saat ini semakin banyak yang memakai jalur untuk meningkatkan kemampuan juga. Hari ini kita kedatangan salah satu orang tua murid ELC yang mempercayakan kami dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Mama dari Wen Rohan dan juga Wen Yen Han. Ibu Esther Wang yang juga adalah adik saya. Oke, pertanyaan pertama, sudah berapa lama anak-anak belajar Mandarin secara online di ELC? Saya mulai itu waktu anak saya pertama itu umur 4 tahun pas mulai pandemi. Ya bersyukur juga sih ada ide untuk online gini, karena di pandemi gitu kita nggak punya kesempatan untuk bertemu orang, dan daripada mereka juga di rumah nggak ada kegiatan, jadi ada coba deh untuk anak usia 4 tahun ini coba mulai. Ternyata dia juga fun ya, dia juga ada seiring belajaran ada games ya, ada nyanyi, dan dia merasa ada kegiatan deh gitu. Oke. Jadi apa yang membuat Mama mempercayakan kami dalam proses belajar Mandarin secara online? Ya, selama ini saya suka ya dengan programnya, terus guru-gurunya juga kualitasnya bagus ya. Misalnya di dalam pengajarannya juga in-tone pronunciation-nya itu penting loh. Jadi guru-gurunya pas saat ngajar juga kurang lebih anak-anak paham, terus pengucapannya benar. Ya, jadi anak-anak juga belajar dengan sumber yang benar. Dari segi materi, kira-kira ada masukan? Oh ya, segi materi sih saya lihat ini anak-anak saya nggak masalah sih ya, pelajarannya lebih dalam dari pelajaran sekolah. Jadi pada saat mereka belajar di sekolah mereka nggak mendapat masalah, dan selama ini sih dapat award terus ya, maksudnya untuk dalam pelajarannya. Iya, kami bersyukur ya, misalnya selagi mereka belajar secara online pun mereka juga mendapat pembenahan yang baik ya di dalam sekolah, mereka juga prestasinya bagus ya. Kita bersyukur untuk hal itu. Yang ketiga, bagaimana hasil objektif yang didapat selama ini? Hasilnya bagaimana? Tadi sempat diomongkan, sempat di-mention bahwa pelajaran di sekolah pun itu sangat membantu, sehingga mereka tidak memiliki kesulitan di dalam mengikuti pelajaran Mandarin di sekolah. Betul. Jadi mereka juga di sekolah ya dapat ikutin, ya penulisannya juga nggak masalah gitu kan, mereka pengucapan juga oke. So ya. Oke. Mungkin untuk kegiatan di gereja juga ya. Mendukung juga, harus juga didukung dengan kegiatan sering ikut paduan suara yang versi Mandarin gitu-gitu ya. Jadi mendukung mereka ya, lingkungannya juga membantu lah kondusif ya. Kondusif, benar. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan lausu-lausu yang ada selama ini? Selama ini puji syukur saya dapat guru yang oke ya. Jadi selama ini mereka mengajarnya, mereka misalnya ada soundnya gimana, terus cara pengucapan pelafalannya gitu. Misalnya kalau itu seperti ada anginnya gitu. Jadi saya juga ikut belajar sometime ya. Jadi saya merasa ya it's good sih. So far aku anak-anak juga nggak masalah, mereka bisa ikutin dengan tanpa bimbingan. Sampai sekarang ini saya sempat lepas dan mereka juga ikutin belajar sendiri ya, tanpa ditemani lagi gitu. Mungkin di awal-awal sempat ditemani karena kan masa-masa COVID ya waktu itu, jadi orang tua juga perlu menemani proses belajarnya. Tetapi seiring dengan waktu akhirnya mereka juga bisa mandiri belajar tanpa pendampingan. Karena saya sudah lepas, mereka udah belajar sendiri. Ya paling kalau ada ya informasi, ada PR, paling saya follow up, udah selesai saya paling info ke gurunya. Dan kami juga bersyukur ya anak-anak bisa bertahan belajar secara online ya, tanpa ada gangguan gitu, dan kita juga melihat bagaimana proses perkembangan mereka yang sampai hari ini juga sudah bisa masuk level HSK 1 tahun ini. Iya, ada 6 tahun ya kurang lebih ya. 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Lalu terakhir, kesan dan pesan buat kami sebagai motivasi dan peningkatan kualitas ke depannya. Ya, sejauh ini ya baru ini aku lihat udah ada seperti tes ya gitu ya, jadi mereka juga ada motivasi. Tapi selama ini waktu aku tanya, kamu bisa nggak waktu tes? Dia bilang gampang, dan so far memang gurunya bilang nggak masalah sih. Saya lihat dia pengucapannya juga oke. Mungkin cuma satu ya waktu penulisan gitu ya. Nah karena kan mungkin kesulitannya karena nggak bisa pantau langsung ya. Jadi kita mungkin dari orang tua yang harus
perhatikan juga sih, harus Iya. banyak involve juga. Ya. Lebih ke stepnya ya sih, Iya. misalnya proses bisun gitu ya, sama bihua yang perlu Iya. diperhatikan lebih detail. Iya. Dan itu mungkin perlu banyak perlu kerjasama orang tua juga sih Iya. sebagai pendamping untuk boleh mengerjakan lebih banyak latihan di rumah gitu melalui materi yang sudah kami berikan. Iya, benar. Jadi penulisannya itu kadang kan mereka persis sih, tapi cara penulisannya asal Iya, asal jadi selesai ya. gitu. Jadi nggak sesuai struk sebenarnya aturannya, Itu step-stepnya. masalah yang sangat common yang kita temuin buat teman-teman ataupun mungkin anak yang belajar secara onsite pun juga mengalami hal yang sama Iya. ya kalau kita tidak perhatikan dengan lebih detail gitu. Oke, thank you for your ya. time Ya, ya, thank you untuk juga. kepercayaannya untuk selama ini berapa tahun bersama-sama ya, Iya, Sofia dan juga Sebastian dengan Lausu Sarah, dengan Lausu Wen Pichen, Lausu dulu sama sempat ya, sama yang sama Lausu Cinta juga pernah ya kayaknya ya. sama Lausu 最久的ya paling ya, lama. sama itu Debbie ya. Debbie. Ya, sama Jiawei Lausu. yang pertama siapa tuh ya? Wen Lucy. Lucy. Oke, Jayo. saya juga Asia. Keep going ya, oke. God bless you ya. 再见大家。